Assalamualaikum sobat. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan membahas latihan tentang asam basa Bronsted Lowry ya, untuk memahami materi asam basa Bronsted Lowry. Oke, kita lihat yang pertama. Berdasarkan konsep asam basa Bronsted Lowry, tentukan senyawa yang termasuk asam dan basa pada reaksi berikut. Oke, kita ingat kembali, asam itu adalah donor proton yang memberi proton. Oke, ini ada HCl. Sementara di sebelah kanannya setelah panah atau produk, Cl-nya hilang, berarti dia asam ya. Karena dia memberikan hanya kepada H2O. Ini asam. Oke, asam. Kemudian ini berarti basa. Ini karena ini asam berarti ini basa konjugasi. Kalau ini basa berarti di sini asam konjugasi. Oke, H2O dia telah menerima H akseptor, berarti dia asam konjugasi. Oke, ini basa. Tunjukkan bahwa H2PO4 2- ion fosfit dan HCO3- ion karbonat bersifat amfoter. Oke, amfoter itu apa sih? Amfoter itu adalah senyawa yang bersifat asam dan basa. Oke, asam juga basa. Oke, asam dan basa. Bagaimana dia caranya? Kita buat di sini aja. H2PO4, oke, 2-. Kapan dia bersifat asam? Dia bersifat asam jika kehilangan salah satu H-nya. Ya, telah memberikan H, berarti tinggal HPO4 3-. Oke, hanya telah diberikan kepada tetangga. Kemudian kapan dia ini bersifat asam ya? Ini asam. Oke, ini asam. Kapan dia bersifat basa? Jika dia H2PO4 2- menjadi hanya bertambah H3PO4, tidak pakai min lagi karena sudah H3 ya, hanya sudah masuk. Jadi H3PO4. H2PO4 2- menjadi HPO4 3-. Oke, karena kehilangan salah satu atom H. H2PO4 2- kemasukan satu H atau akseptor dari H menjadi H3PO4-. Ini bersifat basa. Oke, ini adalah basa. Oke. Kemudian yang satu lagi HCO3-. Oke, HCO3-. HCO3- ini kapan dia bersifat suatu asam? Apabila kehilangan salah satu atom H. HCO3- menjadi CO3-. Oke, dia asam ya. Asam, ini asam. Kapan dia basa? HCO3- dia menjadi basa ketika dia akseptor proton, berarti menjadi H2CO3, tidak pakai min lagi, H2CO3. Oke, maaf, HCO3- ketika kehilangan salah satu atom H-nya menjadi HCO3-2. Ini bersifat basa. Oke, yang ketiga, menurut teori Bronsted Lowry, pada reaksi manakah H2O bertindak sebagai basa? Ini ya, H2O di sini basa. Ini betul basa. Kenapa dia basa? Karena ini H2O, karena dia menerima H dari H2SO4. H2O menjadi H3O+. H masuk, dilepaskan dari H2,
SO4 ke H. H2O menjadi H3O+. Hanya bertambah, jadi di sini basa. Oke, ini asam konjugasi. Kemudian kalau di sini H2O di sini jadi OH-, berarti di sini asam. Kenapa? Karena hanya di sini berkurang. Ya, H2O ini melepaskan dia donor. Kalau dia donor berarti asam. Oke, H2O di sini amfoter. Oke, H2O menjadi H2CO3, dia berarti bergabung. H2O ditambah CO2 menjadi H2CO3. Oke, amfoter. Kemudian H2O di sini memberikan H kepada NH3 menjadi NH4+, berarti dia asam ya. Asam. Ini basa. Ya. H2O kehilangan salah satu atom H-nya menjadi OH-, berarti di sini asam. H2O tambah HSO4- menjadi OH-, berarti asam. Kehilangan salah satu atom H. Ya, begitu kuncinya. Kalau dia bertambah hanya di sebelah kanan, 2 jadi 3, berarti dia basa. Kalau dia berkurang, ini 2 menjadi 1 asam. Ini amfoter, 2 menjadi 1 asam. 2 menjadi 1 hanya asam. Oke. Yang keempat, diketahui reaksi HBr ditambah H2O menghasilkan H3O+ tambah Br-. Manakah yang merupakan basa Bronsted-Lowry? Yang diminta basa. Ya. Kalau basa itu adalah 2, hanya 2 H2O menjadi 3. Bertambah 2 menjadi 3. Ya, akseptor, karena ini menerima. Akseptor proton itu basa, berarti ini adalah basa Bronsted-Lowry, sedangkan ini asam konjugasi. Oke, ini yang betul. Yang kelima, menurut konsep Bronsted-Lowry, di antara ion-ion berikut yang bersifat amfoter adalah HPO4 2-. Ini amfoter. Kenapa amfoter? Kenapa di amfoter? Karena ada hanya. Ya, bisa kehilangan H menjadi PO4 3- dan bisa bertambah hanya karena 2-. Seperti contoh yang tadi H2 PO4 2-, karena ada hanya bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, bagaimana contohnya? Seperti ini. H PO4 2- ya, menjadi, kalau dia bersifat asam berarti nanti memberikan jadi PO4 3-. Kalau dia basa berarti berkurang, HPO4 2-. Kalau dia nanti basa di sini berarti akseptor, menerima proton. Jadi H2PO4 2-. Ingat ya, kalau dia bersifat basa di sebelah kanannya bertambah. Kalau dia bersifat asam di sebelah kirinya hanya berkurang. Oke, ini amfoter. Kemudian yang kedua, CO3- bukan amfoter. Kenapa? Karena tidak ada H-nya. Kalau mau melepaskan H nggak punya. Ya, nggak bisa. Berarti ini bukan ya. Yang C, HS-. Iya, ini amfoter. Kenapa? Bisa bersifat asam. HS-. Kalau dia asam berarti hanya berkurang. Jadi S2-. Asam. Kalau dia basa, HS- hanya bertambah jadi H2S. Seperti ini ya. Ini dianya basa hanya bertambah, ini dia asam hanya berkurang. Oke. Kemudian yang D, CH3CO- bukan. Kenapa? H yang ini untuk C ya. Ini ciri khas C, punya C, nggak boleh dikurang dan ditambah. Oke, kalau di sini H bisa bertambah dan H-nya tidak bisa dilepas, ini nggak boleh, gitu ya. CH3CO-. Oke, alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.